Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yudi Nur Cahyo. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu ataupun tutorial, yaitu tentang VPS. Kita sudah ketahui bahwa VPS merupakan singkatan dari Virtual Private Server, di mana VPS ini merupakan sebuah server fisik yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa server virtual. Dan VPS ini hanya digunakan secara pribadi, jadi keseluruhan resource-nya nanti hanya digunakan oleh satu pengguna saja. Karena ini VPS, jadi ini bersifat private ya, hanya digunakan oleh satu pengguna saja. Sebagai contoh, dalam sebuah sekolahan, semisal kita menjadi seorang admin jaringan, kita disuruh membuat atau membangun server. Jadi kita memiliki satu buah server fisik, di mana satu server fisik itu nanti akan bisa kita gunakan di dalamnya menjadi beberapa atau lebih dari satu server virtual, yaitu dengan cara nanti server fisik itu akan kita virtualisasi dulu. Dalam kali ini saya akan menggunakan Proxmox, dan nanti di dalam server itu akan kita isi atau kita taruh beberapa server virtual. Karena bisa jadi dalam satu sekolah itu kebutuhannya berbeda-beda. Semisal dalam satu sekolah ingin memiliki 3 server. Yang pertama server web hosting, yang kedua server DNS, dan yang ketiga file server. Nah, itu bisa kita terapkan teknologi VPS ini. Oke, langsung saja. Yang pertama kita lakukan yaitu kita menggunakan software Oracle VM VirtualBox ya dalam mempraktekkan VPS ini. Kemudian bahan-bahan yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama yaitu Proxmox VE versi 7.2. Jadi dalam kesempatan kali ini saya menggunakan versi OS Proxmox VE Virtual Environment versi 7.2. Per bulan November ini di website Proxmox yang terbaru yaitu versi 7.2. Dan yang ada di website yang versi paling lama yaitu versi 6. Dan kemudian yang kedua, saya siapkan juga kontainer untuk Debian versi 9-nya, karena nanti di dalam Proxmox-nya akan saya buat sebuah server dengan sistem operasi Debian 9. Oke, langsung saja. Cara yang pertama, kita buat server ya. Ibaratnya kita memiliki server fisik, kita buat servernya dulu menggunakan Oracle VM VirtualBox. Caranya masih sama seperti tutorial-tutorial sebelumnya, cara membuatnya ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Saya beri nama Proxmox, tipenya Linux, versinya saya pakai yang Debian. Kemudian kita next. Kemudian untuk memory size-nya, karena ini kita virtualisasi, maka kita membutuhkan RAM ataupun memory size yang lebih besar. Jadi idealnya atau dihimbau untuk menggunakan RAM yang lebih besar dari 1 GB. Dalam hal ini saya coba menggunakan RAM sebanyak 2 GB ya. Kemudian kita next, kita create, kita next lagi, kita next. Kemudian untuk kapasitas harddisknya itu juga disarankan untuk dilebihkan, karena nanti virtualisasi itu nanti di dalamnya banyak sekali sistem operasi, maka memerlukan space yang sangat besar. Maka di sini akan saya coba ganti menjadi semisal 40 GB saja. Kita coba. Itu sesuai kebutuhan ya nanti, tapi disarankan untuk melebihkan space harddisknya. Kemudian kita klik create. Oke, di sini kita diibaratkan sudah memiliki satu buah server fisik ya, dimana nanti satu server fisik ini akan kita install
virtualisasi menggunakan Proxmox. Sebelum kita install, kita setting dulu untuk di bagian sistemnya. Seperti biasa, boot ordernya kita taruh hard disk yang nomor 1, optical di nomor 2. Kemudian di bagian prosesor ya, ini jangan lupa di bagian prosesor di bagian acceleration, di mana hardware virtualisasinya jangan lupa ini posisi enable ya, enable VT-X AMD V. Kalau ada yang belum di enable, silakan bisa di enable. Kemudian di bagian storage-nya atau penyimpanan, untuk CD yang masih kosong kita isi dengan ISO atau DVD Proxmox yang sudah kita siapkan tadi. Kita cari foldernya tadi Proxmox. Nah, ini kita pilih Proxmox. Kemudian di bagian networknya atau jaringannya, di sini saya akan menggunakan satu adapter saja, yaitu nanti yang mengarah ke komputer klien, karena nanti Proxmox-nya atau server Proxmox-nya ini akan saya panggil melalui komputer klien menggunakan web browser. Maka kita atur menjadi host only adapter. Oke, kalau sudah seperti itu, kita klik OK. Kemudian kita start atau jalankan. Ya, tampilan awal dalam menginstal Proxmox seperti ini ya, untuk Proxmox versi 7, dimana kita bisa menggunakan keyboard maupun mouse untuk melakukan proses installnya. Untuk yang pertama kita menggunakan keyboard, kita pilih yang install Proxmox VE, kita tekan enter. Kita tunggu prosesnya. Ya, ini ada peringatan no support for KVM virtualization detect. Padahal tadi sudah kita enable ya. Coba kita oke dulu apakah nanti berhasil atau tidak. Kemudian kita klik I agree, kita setuju dengan lisensinya. Kemudian di sini target hard disknya seperti yang sudah kita buat tadi ya. VirtualBox hard disknya sejumlah 40 GB. Kita next lagi. Kemudian untuk country-nya kita ketikkan Indonesia. Kita pilih Indonesia. Time zone-nya kita pilih yang Asia Jakarta. Untuk keyboard layout-nya kita tetap menggunakan US English. Kemudian kita next. Untuk password-nya, jadi di sini password untuk nanti login ke Proxmox-nya. Dimana nanti Proxmox itu untuk username-nya tetap menggunakan root, dan di sini kita disuruh untuk menentukan password-nya. Dan password di sini harus menggunakan minimal 8 karakter. Akan saya coba. Kita konfirmasi passwordnya lagi. Kemudian kita masukkan email kita di sini. Setelah terisi semua, kita next lagi. Kemudian untuk hostname-nya itu sesuai dengan hostname kita ya. Semisal di sini saya menggunakan vps.net. Nanti untuk kalian bisa disesuaikan dengan hostname masing-masing. Kemudian untuk IP-nya nanti bisa juga disesuaikan oleh IP masing-masing. Pada kesempatan kali ini akan saya coba menggunakan IP 56.10 ya. Kemudian untuk gateway-nya akan saya buat 56.1. Dan untuk DNS servernya akan saya buat 192.168.56.10.
Jadi untuk konfigurasi hostname, IP address, gateway, dan DNS server nanti disesuaikan dengan kebutuhan atau disesuaikan dengan IP maupun hostname kalian masing-masing. Setelah terisi semua, kita lanjut lagi, next. Nah, ini untuk kesimpulan dari konfigurasi instalan kita. Apabila ingin diperbaiki bisa di previous ya, dikembalikan lagi di menu sebelumnya. Tapi kalau sudah, bisa langsung kita proses untuk install. Kita klik proses installnya. Dan di sini karena ini tercentang, maka nanti otomatis setelah instalannya sukses, nanti servernya akan melakukan reboot. Kita klik install. Kita tunggu proses installnya sampai 100%. Dan nanti akan muncul apakah instalan itu berhasil atau tidak. Kita tunggu prosesnya. Ini sudah setengah dari 100% ya, sudah mencapai 60%. Dan proses ini tidak begitu lama. Jadi Proxmox ini akan kita gunakan sebagai virtualisasi di server kita, dimana nanti di dalam Proxmox-nya akan kita taruh atau akan kita tempatkan lebih dari satu server virtual sesuai dengan kebutuhan kita. Dan nanti akan saya contohkan hanya satu server virtual saja yang ada di dalamnya. Untuk selebihnya nanti bisa dikembangkan sendiri. Namun untuk konsep dan caranya sama. Ya, ini sudah mencapai 99%. Sebentar lagi kita tunggu apakah instalannya berhasil atau tidak. Nah, di sini muncul ya peringatan yaitu installation successful. Maka instalasi kita berarti sudah sukses atau berhasil. Dan server itu dia melakukan reboot secara otomatis. Kita tunggu proses rebootnya. Ya, di sini sudah muncul ya bahwa server kita sudah berhasil terinstall oleh Proxmox. Dan Proxmox itu tadi bisa kita akses juga secara web base ya, melalui alamat ini. Jadi nanti alamat ini akan kita panggil melalui komputer klien. Jadi https 192.168.5610.2 dia menggunakan port 8006. Maka kita setting dulu untuk IP di kliennya dengan cara ya biasa masuk ke netbooknya. Dan kita ke Ethernet, change adapter option. Tadi kita menggunakan adapter VirtualBox host only. Kita klik kanan properties. Kemudian kita pilih IP versi 4. Nah, IP-nya kita sesuaikan dengan IP server kita. Tadi IP server kita yaitu 56.10, maka di sini kita atur 56.5. Untuk gateway-nya tadi kita menggunakan 56.1. Dan DNS-nya tadi kita menggunakan 56.10. Sudah kita sesuaikan.
Maka sekarang kita oke. Kita coba dulu melakukan ping ya, menggunakan cmd command prompt. Kita coba ping IP servernya, ping 192.168.56.10. Kita enter. Kalau dia reply berarti dia sudah terhubung antara server dan klien kita. Kalau sudah terhubung, maka kita sekarang coba panggil Prockmok-nya lewat web browser kita. Bisa menggunakan Google Chrome ataupun bisa menggunakan web browser yang lain. Misal di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita panggil tadi ya, IP-nya 192.168.56.10. Kemudian portnya 8006. Coba kita enter. Sudah berhasil. Coba kita tambahkan HTTPS ya, dan kita enter ya. Jadi harus menggunakan HTTPS ya. Kemudian HTTPS 2/2 kali, kemudian baru IP-nya, kemudian portnya. Kalau muncul seperti ini, kita tinggal klik lanjutkan saja. Kemudian kita lanjutkan ke alamat yang kita inginkan. Ya, di sini sudah bisa kita panggil ya, sudah berhasil kita panggil Prockmok-nya tadi melalui komputer klien dan tampilannya berupa web. Kemudian coba kita login ya, menggunakan username dan password yang sudah kita tentukan tadi. Untuk username-nya menggunakan root, dan untuk passwordnya sesuai dengan yang kita konfigurasi tadi saat proses install. Dan kita klik login. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke server kita. Nah, ini merupakan server kita ya, server kita secara virtual, di mana nanti di dalam ini bisa kita tambahkan ya, bisa kita tambahkan lebih dari satu server virtual. Semisal di sini kita nanti membutuhkan 3 server secara virtual, maka kita bisa menambahkannya di dalam sini sejumlah 3 server virtual sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, itu tadi proses instalasi Prockmok ya. Proses instalasi Prockmok sudah berhasil kita lakukan mulai dari awal sampai akhir tadi. Banyak hal-hal yang perlu diperhatikan supaya Prockmok ini berhasil kita install, di mana konfigurasi-konfigurasi tadi harus sangat teliti ya, tidak boleh sembarangan dan memang harus teliti. Kalau memang itu nanti ada kegagalan, bisa jadi konfigurasi kita itu ada yang salah. Oke, sampai di sini dulu untuk tutorial instalasi Prockmok kita. Dan untuk tutorial selanjutnya nanti akan kita coba bagaimana cara kita menambahkan ataupun membuat sebuah server virtual di dalam server VPS kita ini. Di pertemuan atau di kesempatan berikutnya, mungkin itu dari saya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi rekan-rekan semua, bagi pemirsa semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.